Ntar dulu. Selamat malam kawan-kawan semua. Terima kasih di webinar dari pembicara malam hari ini. Judul webinar hari ini adalah All About Karisma. Hari ini pembicaranya adalah Ibu Vesya Lonika yang kebetulan juga mempunyai banyak pengalaman dalam pekerjaannya. Nah, hari ini Ibu Vesya ingin berbagi nih sedikit tentang karisma kepada kita semua. Peraturannya ya seperti webinar pada umumnya saja. Kalau ingin bertanya, nanti ada di sesi akhirnya tanya jawab. Bisa dimulai, Bu Vesya? Ya, bisa. Suara saya kedengeran nggak nih, teman-teman? Masuk. Kedengaran, Bu. Oke, jelas ya suara saya. Boleh dibantu share screen materinya, Ibu Ita? Oke. Nah, pada kesempatan kali ini sebelumnya saya mau berterima kasih dulu atas waktu dan kesempatannya. Perkenalkan, saya Vesya Lonika, salah satu mahasiswa yang masih aktif juga di Matana. Cuma sambil bekerja juga, jadi mungkin ada beberapa pengalaman yang bisa dibagikan mengenai karisma dalam kepemimpinan ini. Bagi yang mau bertanya nanti boleh feel aja ya teman-teman. Masih semangat semua ya walaupun udah malam. Oke. Ya, jempolnya luar biasa Ita. Kita lanjut aja langsung. Di slide pertama ini ada tentang all about karisma. Di next, seperti yang kita ketahui ya teman-teman, kalau misalkan karisma itu kan datang dari diri orang pribadi, atau bisa dibilang keadaan atau bakat yang dihubungkan dengan kemampuan yang luar biasa dalam hal kepemimpinan seseorang untuk membangkitkan pemujaan dan rasa kagum dari masyarakat terhadap dirinya atau atribut kepemimpinan yang didasarkan atas kualitas kepribadian individu. Kadang kita ngeliat orang pas sekali lihat udah kayak wah dia dapat banget nih karismanya. Nah itu juga bisa salah satu menjadi faktor karisma dalam kepemimpinan. Di next boleh. Nah karisma ini terbagi menjadi 3. Ada karisma presence atau kehadiran, atau ada juga yang warm, kehangatan, dan juga power. Ini juga menurut dikutip dari buku The Charisma Mind karya Olivia Fox KB. Dan siapapun ini bisa menjadi karismatik dengan 3 hal tersebut. Boleh di next. Kita akan membahas satu-satu ya. Yang pertama ini adalah presence atau kehadiran. Ini juga kita memberikan perhatian penuh terhadap lawan bicara. Nah, hal ini menjadikan lawan bicara kita spesial. Bisa juga kita lihat dari cara mereka berkumpul saat bicara, memperhatikan penuh, tidak memberi distraksi, gak banyak tanya, dan membandingkan dengan cerita atau pengalaman sendiri. Gak kayak, lu mah mending, gue mah. Nah, itu tuh enggak tuh. Kita kali ini webinarnya webinar santai aja ya, teman-teman. Nah, hal ini juga membuat orang terlihat berkarisma dengan kehadirannya sendiri. Di next. Nah, selanjutnya juga ada warm atau kehangatan. Dia ini sikapnya hangatlah ke orang lain. Hangat di sini itu maksudnya kayak ramah, gesturnya menyambut dan terbuka, nggak mempasang ekspresinya lebih kayak bete atau mukanya masam, ditekuk atau kurang enak dipandang lah. Dan jika sedang berbicara atau ngobrol juga suasananya jadi positif. Jadi mereka ini yang mempunyai karisma kehangatan bisa membangun energi yang positif juga bagi lingkungan lawan bicaranya. Nah, hal ini secara tidak langsung membuat lawan bicara, si orang yang berkarisma ini menjadi lebih spesial. Kita bisa ngerasain kalau ngomong sama dia nih enak ya, kayaknya anget-anget aja gitu, gak ada sisi-sisi negatifnya. Next. Selanjutnya ada juga kekuatan ya teman-teman. Seseorang yang berkarisma ini biasanya harus memiliki kekuatan. Biasanya sih orangnya cenderung bergantung kepada dirinya, soalnya perasaan aman di bawah naungan orang yang memiliki kekuatan. Orang ini juga bisa diciriin dengan pencapaian dan pengaruh yang udah dilakukan untuk orang banyak. Kayak
mungkin dia dalam teamwork, dia sebagai pemimpin, timnya berhasil, itu juga karena apa yang telah dipimpin, apa yang telah diajarin sama dia. Dan orang-orang kayak gini juga biasanya terlihat karismatik dengan sendirinya, tanpa diakui secara dirinya sendiri, tapi dengan pengakuan orang lain dari hasil kinerjanya sendiri. Nah, ketiga hal ini selalu muncul dalam setiap orang karismatik. Teman-teman kira-kira memperhatikan nggak nih orang-orang karismatik di sekeliling kita? Pasti ada beberapa. Kayak pedoman gitu deh, orang-orang karismatik. Faktanya itu, karismatik itu diusahakan, bukan menempel pada karakter orang terus-menerus. Bisa aja, contohnya kayak presiden terlihat berkarisma di depan rakyat. Nah, berbeda saat presiden ada di rumah, terlihat biasa-biasa aja. Karisma ini dibentuk juga dari pikiran sama bahasa tubuh. Sebagai contohnya, ada orang memiliki karakternya bagus, tapi nggak berkarisma. Ada juga, agar berkarisma ini, orang tersebut juga harus pintar dalam mengolah pikiran dan bahasa tubuhnya. Mengolah juga kata-kata yang dikeluarkan, dipikir panjang, nggak asal ngetuk, dan juga sudah terbiasa, karisma ini akan menjadi bagian karakter dari seseorang. Jadi awalnya ini nggak langsung menempel, tapi dia bentuk dan lama-lama secara gak langsung dia akan terbawa sendiri kepada habit, kebiasaan, dan menjadi karakternya sendiri. Next. Nah, ini pertanyaannya. Sebenarnya ini lahir untuk menjadi seorang pemimpin atau menjadi dibuat sebagai pemimpin? Nah, kalau misalkan belum terpilih kan udah lahir udah pasti nih jadi pemimpin atau memiliki atribut pemimpin. Contohnya kalau misalkan di Inggris itu kan sistemnya kerajaan ya teman-teman. Nah, kerajaan ini kalau misalkan rajanya meninggal nanti tahtanya otomatis dilanjutkan dengan anaknya. Anaknya yang lahir ini berarti otomatis akan langsung menggantikan tahta kerajaan. Kalau misalkan made to be leader atau menjadi pemimpin, ini melalui pelatihan dan pengalaman hidup dari historikalnya gimana, pengalaman yang udah dilewatinya gimana. Nah, dia juga perlu latihan antar dirinya sendiri, latihan bicara, latihan mengontrol emosi, atau sebenarnya di kepemimpinan ini juga ada namanya triangular leadership. Cuma kita nggak bahas dulu di sini ya teman-teman. Di next. Nah, jenis-jenis karisma sendiri terbaginya menjadi 4. Ada yang sebagai focus karisma atau visionary karisma, kindness karisma, authority karisma. 4 hal ini akan kita bahas satu-satu secara mendetail ya teman-teman. Mungkin ada yang belum pernah dengar atau ada yang udah pernah dengar juga. Di next. Fokus karisma ini berbicara tentang orang yang selalu fokus sama lawan bicaranya. Hal ini paling mudah untuk dicontoh. Hal sepelenya tuh kayak kalau misalkan lagi ngobrol nih, one on one, face to face. Mata kita tuh natapnya langsung ke muka lawan bicara kita. Nggak natap matanya nggak apa-apa teman-teman, tapi at least tatap jidatnya. Jadi kalau misalkan teman-teman ngomong ke lawan bicara itu matanya nggak fokus ke kanan atau ke kiri, tapi langsung ke orangnya. Jadi orang juga merasa, oh saya ngomong sama dia tuh diperhatikan, didengerin, ditanggepin dengan baik dan benar gitu. Next. Ada juga visionary karisma. Ini tuh dimiliki setiap orang yang visioner dan bisa menginspirasi orang lain untuk melakukan sesuatu. Kayak misalkan dia sebagai pencetus lah kurang lebihnya. Ada yang satu tadinya jalan pekerjaannya lebih ribet, dibuatlah sama si visionary karisma ini lebih cepat, satset dan akhirnya bisa berdampak bagi orang lain juga dan semuanya mengikuti apa yang telah ia lakukan. Next. Nah, ini berbicara tentang kindness karisma. Ini juga membuat orang merasa dihargai, diterima, dan menciptakan rasa aman. Kindness ini kan berbicara tentang kebaikan, berarti tentang sikap seorang yang memiliki karismanya ini. Gimana cara dia membangun hubungan dengan lingkungannya, dengan masyarakat sekitar, atau teman-temannya, atau bahkan lingkungan kerjanya juga. Kalau misalkan dia ngebangun hubungannya baik dan benar, maka juga orang-orang bakal senang nih ada di dekat dia. Karena orang-orang ngerasa ngomong sama dia, gue diterima, nggak ada kayak perbandingan dengan dirinya, kayak saya sih lebih, saya sih begini, saya sih begitu, nggak ada. Next. Oke. Ada juga terkait authority karisma. Authority karisma ini
memberikan kekuasaan orang lain untuk tunduk dan patuh pada orang tersebut. Secara gak langsung, authority ini sistemnya kayak kita yang berkarisma, memiliki kekuasaan, mungkin kita juga udah memiliki jabatan tertentu, dan orang lain melihat kita tuh kayak segen gitu, kayak, oh iya dia kan kepala gua nih, dia kan kepala pimpinannya, jadi kalau misalkan ada kita memberi keputusan seperti, coba tolong cariin target sekian, cariin orang-orang yang ingin untuk membeli produk kita. Nah, itu secara nggak langsung kita akan tunduk dan memperlakukan hal seperti itu. Di next. Nah, sekian untuk penjelasan mengenai karisma sejauh ini. Ada yang mau bertanya mungkin dari sisi floor, atau mungkin moderator, atau mungkin kecepatan saya ngejelasinnya? Boleh dikoreksi aja. Ayo teman-teman yang mau bertanya boleh, atau kalau mungkin nggak bisa pakai mic-nya error gitu, boleh lewat chat aja ya teman-teman. Kayaknya partisipannya mulai bertambah ya. Udah ada 20 audiens di malam hari yang cukup menegangkan ini. Yang mau nanya lewat chat boleh. Mungkin mic-nya error atau kameranya error. Saya mau nanya dong. Apa tuh? Boleh dengan Anastasia Takashi ya? Silakan. Mau nanya. Si pemimpin karismatik ini sebenarnya dibawa sejak dilahirkan atau karena diasah ya? Oke. Terima kasih atas pertanyaannya Anastasia Takashi. Panggilannya apa nih? Sama sayang juga boleh. Oh, sayang, ya. Baik, sayang. Ini ada pertanyaan yang cukup menarik ya, teman-teman. Banyak sih orang yang nanya kayak, pemimpin karismatik ini dibawa dari lahir, bawaan orang, atau karena diasah? Sebenarnya kalau misalkan karismatik ini berhubungan erat itu sama sikapnya seorang pemimpin ya, teman-teman. Jadi kalau misalkan karismatik ini sebenarnya bukan bawaan dari lahir, tapi sesuatu yang kita bisa pelajari juga. Nah, menurut penelitian ini juga ada research dari Kenneth Levine dari University of Tennessee. Sampai saat ini juga nggak ada orang yang bisa ngegambarin dan mengukur karismatik secara sistematisnya gimana. Kalau kata bukunya tadi, setiap orang juga memiliki kapasitas dalam kepemimpinan. Tapi banyak orang yang ingin memperlihatkan sisi karismatiknya agar lebih menonjol, mungkin agar disegeni juga sama orang-orang lingkungan sekitar. Nah, yaitu sistem karismatiknya ini bisa juga bersikap empati, good listener, atau juga kontak matanya, antusias kita dalam dalam berbicara dengan lawan bicara, dan juga rasa percaya diri dan terampil kita dalam berbicara atau public speaking-nya kita gimana gitu. Apakah cukup menjawab pertanyaannya, sayang? Bu, makasih banyak ya. Sama-sama. Ada lagi mungkin yang mau bertanya? Tadi udah yang cewek, sekarang yang cowok. Ada yang mau nanya enggak yang cowok? Di sini ada Hyundai. Ini Korea banget, namanya orang Korea bukan? Ada juga Hosea, Stanley, Clarence, mungkin. Atau dari moderator ada yang mau bertanya? Atau saya yang nanya? Oh, jangan, nanti kaget audiensnya, jangan. Aku mau nanya, Kak. Oh, boleh, dengan Lia ya? Iya, Kak. Iya, ada yang bisa dibantu kali ya? Nih, tadi kan aku udah dengar ya, para pemimpin yang apakah para pemimpin yang karismatik itu dibawa sejak lahir atau karena diasah, Kak? Jadi, ya gitu, Kak, pertanyaan aku. Jadi itu dibawa dari lahir atau karena diasah, Kak, yang karismatik itu? Oke, ini pertanyaannya berarti mirip. Ya, thank you Lia atas pertanyaannya. Ini mirip-mirip ya sama pertanyaannya si sayang tadi, si Anastasia Takashi ya.
seperti yang tadi jelasin, sebenarnya karismatik itu bukan bawaan lahir, tapi bisa diasah karena dia hubungan eratnya tuh langsung sama sikapnya kita sendiri. Tapi ada juga pemimpin karismatik ini berpendapat juga bisa dilahirkan dari sifat-sifat yang membuat dia bersikapnya karismatik. Contohnya juga ada yang menunjukkan sifat individu terkait kepemimpinan karismatik ini cenderungnya sifatnya ini lebih terbuka, percaya diri, tekadnya kuat untuk mencapai hasil, dan karismatik juga merupakan sebuah anugerah, maupun ada juga yang beranggapan bahwa karisma itu dapat dipelajari. Jadi lebih ke gak bawaan secara lahiriah, tapi dia dipelajari dan tergantung lingkungannya membentuknya gimana gitu. Apakah cukup menjawab, Lia? Oke, tampaknya cukup menjawab ya. Oke, Kak, mau nanya lagi boleh nggak, Kak? boleh. Bebas buat Lia apa yang enggak. Nah, itu kalau misalnya karismatik tadi kan buat seseorang tuh kegunaannya tuh apa, Kak? Kalau misalkan kegunaan karismatik bagi seseorang sih sebenarnya jika kita ngebiasain nih berkarisma, kan kita sikapnya kita pelajarin dulu nih. Lama-lama jadi habit, lama-lama jadi kebiasaan, orang lain tuh bisa lebih nyaman kalau misalkan ngomong sama kita. Jadi lawan bicara kita itu merasa aman lah kalau ngomong sama kita, lebih didengarin. Dan kalau misalkan kita juga lawan bicara sama dia betah gitu ngomong sama kita dalam jangka waktu lama, dan secara nggak langsung hubungan kita terbentuk dan dia juga memiliki rasa kepercayaan. Sebenarnya dalam membangun suatu komunikasi itu yang lebih susah membangun hubungan jangka panjang. Nah, inilah di sini karisma ini berperan penting dalam skill kita berhubungan baik dengan lingkungan gitu. Nanti ujung-ujungnya sih biasanya kalau misalkan hubungan kita udah baik, ada aja tuh secara dari segi bisnis, mungkin ada untuk bisnis-bisnis dengan untung yang sangat luar biasa dari yang kecil sampai yang besar, itu kan dibangun dari kepercayaan dulu, komunikasi baiknya gimana. Nggak mungkin kan kita nggak terlalu kenal, tiba-tiba kita nawarin ini, nawarin itu, nggak mungkin. Jadi kita bangun hubungan dulu, dengan karisma kita yang luar biasa, kita bisa naklukin lawan bicara kita, gitu kurang lebihnya. Apakah membantu, Lia? Sangat membantu, Kak. Terima kasih. Sama-sama. Ada lagi mungkin yang mau bertanya? Ini pada off cam semua nih, kelihatannya nih. Nggak ada yang mau on cam nih, teman-teman. Biar kelihatan mukanya. Wow. Oh, Lia. Halo, Lia. Hati-hati. Oh, ada Justinus juga. Masih bisa nanya nggak? Masih diberi kesempatan 2 pertanyaan lagi, boleh. Boleh dong. Apa nih? Saya mau nanya mengenai karismatik ini. Emang si pemimpin ini yang punya karismatik ini terlahir dengan sifat-sifat istimewa nggak sih? Atau misalkan emang dia tuh bisa belajar menjadi pemimpin yang karismatik? Karismatik. Karismatik ya. Oke, thank you ya Marcel atas pertanyaannya. Iya. Untuk membahas pertanyaannya ini sebenarnya ada beberapa yang berpendapat bahwa seseorang ini dilahirkan dengan sifat-sifat yang membuat mereka karismatik. Ada nih yang berpendapat kayak gitu. Tapi ada seseorang bernama Robbins menjelaskan juga bahwa penelitian menunjukkan bahwa sifat-sifat individu juga terkait dengan kepemimpinan yang karismatik. Nah, pemimpin ini yang bersifatnya kayak terbuka, percaya diri, tekadnya kuat untuk mencapai hasil. Tapi ada juga yang berpendapat bahwa bagian karisma ini merupakan sebuah anugerah, dan anugerah itu dapat dipelajarin. Nah, si Robbins ini juga bilangnya kalau misalkan seorang belajar menjadi karismatik dengan mengikuti proses yang terdiri dari 3 tahap, yaitu yang pertama ini orang juga harus mengembangkan aura karismanya sendiri. Dengan cara mempertahankan cara pandangnya, dia mesti optimis nih, menggunakan kesabaran, katalis, antusiasme, dan juga berkomunikasi dengan seluruh
tubuh. Jadi kayak gesturnya ada. Nah, yang kedua ini menarik orang lain dengan cara menciptakan ikatan yang menginspirasi orang lain untuk mengikuti kita dengan karisma yang kita berikan. Lalu ada juga menyebarkan potensi kepada para pengikutnya dengan cara menyentuh emosinya mereka. Nah, ini butuh waktu yang lama biasanya. Kalau misalkan menyentuh emosi, kita bangun dulu hubungannya, baru kita bisa menyentuh emosi orangnya. Tuh. Apakah cukup menjawab, Marcel? Mantap. Oke, baik. Terima kasih, Marcel, atas pertanyaannya. Ada lagi yang mau bertanya, teman-teman? Oke, dari sisi floor ada. Mau lewat chat juga bisa ya, teman-teman. Ayo teman-teman, ada yang bingung nggak gitu? Saya mau nanya dong. Boleh, Angga Gunawan ya? Iya, betul. Saya mau nanya, itu kan kalau misalkan ada nggak sih dampak dari motivasional, maksudnya tuh dampak motivasional tuh dari kepemimpinan karismatik nih terhadap pengikutnya. Ngerti nggak maksudnya? Dampaknya dari kepemimpinan Ya, karismatik. dampak motivasionalnya itu ya, tuh terhadap pengikutnya ya. Oke, terima kasih atas pertanyaannya, Angga. Iya, sama-sama. Nah, seorang pemimpin yang karismatik ini dampaknya ini memiliki dampak yang dalam, dan juga tidak biasa terhadap para pengikutnya. Mereka ini biasanya pengikut-pengikutnya merasakan keyakinan pemimpin tersebut adalah benar nih pokoknya. Pemimpin berkarisma ini yang diikutin sama followers ini pokoknya benar lah, udah pasti benar. Nah, para pengikutnya juga bakal menerima pemimpin tersebut tanpa mempertanyakannya lagi. Jadi udah kuat banget nih, nggak bakal berpaling lagi mengikuti pemimpinnya. Para pengikutnya juga dia cenderung buat tunduk sih sama namanya pemimpinnya ini. Dan juga, tapi mereka tunduknya bukan terpaksa, tapi dengan senang hati emang kemauan mereka. Dan juga mereka merasakan sayang emosionalnya kepada pemimpin tersebut. Dan dalam misi kelompok sama organisasi juga mereka akan cenderung berperilaku sama nih para pengikutnya. Lalu pengikutnya juga biasanya lebih berkontribusi sih terhadap keberhasilan organisasi tersebut dan juga punya tujuan-tujuan kinergi yang tergolong tinggi juga atas organisasi yang pemimpinnya yang berkarisma ya teman-teman, gitu. Oke, apakah sudah membantu? Jawabannya enggak. Oke, sudah lengkap jawabannya. Terima kasih. Terima kasih. Ada lagi yang mau bertanya teman-teman? Selagi masih ada webinar. Ayo teman-teman, mumpung webinar gratis nih, kapan lagi kan pembicaranya? Saya mau nanya deh. Oke, Stanley, Siapa? boleh. Entah. Saya mau nanya, apa sifat karismatik ini dibutuhkan dalam setiap kehidupan, setiap lini kehidupan, atau dibutuhkan saat-saat tertentu doang sifat karismatik ini? Oke. Jadi kalau sifat karismatik ini
sebenarnya dapat dibentuk dan dapat diusahakan. Karena sifatnya ini dapat dibentuk sama diusahakan. Jadi baiknya ini karismatik itu selalu digunakan setiap saat agar kita juga terbiasa. Terbiasa jadi habit, lama-lama jadi karakter kita sendiri. Kalau misalkan kita udah terbiasa, nantinya karismatik itu juga akan berdampak, memiliki dampak tersendiri bagi orang lain yang melihat lingkungan kita, keseharian kita dalam hari-harinya gitu. Jadi betternya sih nggak harus selalu, cuma lebih baik dibiasakan kita gunain karismatika ini. Yang terbiasa lama-lama kita bentuk sebagai karakter diri kita sendiri. Gitu. Apakah cukup menjawab, Stanley? Kalau ya, kalau kata saya sih udah cukup sih. Saya jadi udah tahu. Baik. Terima kasih, Stanley, atas pertanyaannya. Ada lagi mungkin yang ingin bertanya? Waktu kita sisa beberapa menit lagi nih. Nanti udah mati meetingnya, nyesel. Lupa nanya. Ayo, ada lagi? Apa sudah cukup, teman-teman? Sepertinya sudah ya, Bu. Mungkin sudah pada lelah ya. Jadi Iya, baik, apa-apa. kita akhiri saja hari ini webinarnya. Boleh on cam dulu teman-teman semua yang bisa untuk bukti absen. Ayo kita foto dulu ya teman-teman. Ayo yang bisa aja. Udah siap teman-teman? 1, 2, 3. Oke. Mantap, terima kasih teman-teman dan juga terima kasih Bu Fesya atas waktunya sudah mau berbagi materi yang sangat bagus ini. Semoga menjadi pelajaran bagi kita semua. Terima kasih Bu Fesya dan Terima kasih kawan-kawan. juga teman-teman atas waktunya. See you. Di webinar selanjutnya. See you. Boleh live ya.